Peggy Peron masuk dalam daftar pencarian orang atas kasus pembunuhan Vina di Cirebon pada 2016 silam. Vina beserta kekasihnya Rizky atau Eki diduga dianiaya hingga tewas pada 27 Agustus 2016, sedangkan jasad keduanya baru ditemukan keesokan harinya. Usai dilakukan penyelidikan, saat itu polisi berhasil menangkap 8 dari 11 tersangka. Para tersangka diketahui berusia 16 hingga 24 tahun dan semuanya merupakan anggota geng motor. Sementara itu, 3 tersangka lainnya masih buron dan masuk dalam DPO, salah satunya Peggy Setiawan alias Peron. Setelah 8 tahun buron, Peggy akhirnya berhasil ditangkap di Bandung. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Jules Abraham Abbas mengungkapkan selama menjadi buron, Peggy Peron tinggal di Bandung dan bekerja sebagai buruh bangunan. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan kepada tersangka. Jules juga memastikan bahwa pihaknya akan terus mengusut kasus Vina Cirebon hingga tuntas dan melakukan pengejaran terhadap 2 buron lainnya. Peggy Peron diketahui bertempat tinggal di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon sebelum menghilang dan menjadi buronan. Berdasarkan ciri fisik yang disebar polisi, Peggy Peron berperawakan kecil dengan tinggi 160 cm. Kulitnya hitam dan rambutnya keriting, sedikit berbeda dengan sosok Peggy yang baru-baru ini ditangkap karena rambutnya cenderung lurus. Peggy Peron sendiri disebut-sebut menjadi dalang dari kasus pembunuhan Vina dan Eki. Di sisi lain, 8 dari 11 tersangka berhasil ditangkap dan telah menjalani hukuman. Namun Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan sempat mengungkapkan kejanggalan karena adanya perubahan berita acara pemeriksaan. Ke-8 tersangka menghapus 3 nama terduga pelaku, yaitu Andi, Denny, dan Peggy Peron. Muncul dugaan adanya intervensi dari pihak polisi, namun Surawan membantah kabar miring tersebut. Surawan tidak menutup kemungkinan adanya intervensi dari pihak lain yang memaksa para tersangka untuk mencabut keterangannya. Sementara itu, kasus Vina Cirebon sempat tenggelam dan mulai dilupakan. Kasus ini pun kembali viral setelah perilisan film Vina. Viralnya film ini mendorong kepolisian terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang masih buron. Tak hanya Polda Cirebon dan Polda Jabar, Bareskrim Polri sampai ikut turun tangan dan menyiapkan tim untuk membantu menemukan 3 DPO kasus Vina. Peggy Peron akhirnya ditemukan polisi di Bandung dan diketahui bekerja sebagai tukang bangunan. Ia ditangkap pihak polisi pada Selasa malam tanpa perlawanan. 12 orang. Oke, balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Yang kabur ke Jakarta, jangan lupa Mbak itu, otaknya Mbak itu. Ya, pemirsa, Anda kembali di One on One bersama saya Aya Nufus dan kita akan kembali berbincang dengan Prof. Adrian terkait dengan kita flashback sedikit, Prof. Ya, terkait dengan olah TKP, berkas-berkas yang sudah masuk ke kepolisian begitu ya. Menurut Anda memang ini sudah salah kaprah dari awal? Mereka pihak kepolisian mempercayai begitu saja manipulasi yang dilakukan oleh para pelaku, tidak melakukan penyidikan lebih dalam, atau seperti apa? Wah, kalau dari amatan Anda nih? Pada titik ini saya no comment ya, karena tadi kalaupun saya percaya bahwa polisi salah, kecuali untuk tadi yang soal Kapolsek yang ayahnya Eki ya, yang ikut turun tangan, itu saya kira salah tuh secara etika gitu ya. Tapi untuk yang lain-lain ya saya kira saya masih
apa namanya mengambil jarak ya, karena tadi pihak-pihak yang mengatakan bahwa itu salah pun juga sebetulnya tidak kredibel. Nah, skenario polisi kan adalah bahwa pihak-pihak itu kemudian lalu berusaha untuk mengelabui kan tindakan kekerasan mereka dengan dengan menyebutkan bahwa ini adalah semacam kecelakaan tunggal gitu ya. Nah, maka kemudian lalu dipindahkan lokasinya, lalu pura-pura jatuh dari motor gitu ya dengan sedemikian rupa sehingga kemudian lalu orang yakin bahwa itu adalah kecelakaan tunggal. Namun dengan adanya visum et repertum dari kedokteran forensik, maka kemudian ditemui bahwa ini nggak mungkin kecelakaan tunggal nih karena ada perlukan-perlukan yang lain yang tidak mungkin terjadi gara-gara kecelakaan. Ya ada lebam yang aneh kalau itu lebam lebam hanya karena jatuh gitu ya. Ada luka-luka lain yang kemudian lalu menjadikan polisi lalu ini dalih nih, ya ini cerita mereka nih dan mulai mengembangkan hal yang lain begitu. Oke, baik. Kalau kita lihat dari kasus ini, dari isu yang beredar memang ada abuse of power dalam kasus ini, katanya, diduga begitu ya, Prof ya. Kemudian juga menurut Anda, apakah memang para pelaku, teman-temannya 3 DPO ini sengaja menutupi kasus ini, menutupi teman-temannya agar tidak masuk ke dalam jeruji besi atau seperti apa, Prof? Wah, saya nggak berani ngomong ya karena ya belum ada data untuk itu. Tapi begini ya. Dalam penyidikan kejahatan kekerasan, ya, kejahatan ras ini, memang sebagaimana namanya memang keras gitu. Jadi segala yang namanya penyidikan dari segi administrasi penyidikan itu seringkali belum ada, belum lengkap, apalagi kalau kita bicara mengenai skenario dalam rangka lidik sidiknya. Maka yang terjadi kemudian adalah ambil dulu orangnya, lalu kemudian periksa di kantor polisi. Tunggu sampai 1 kali 24 jam, baru kemudian apakah itu dinyatakan ditahan atau tidak gitu. Itu sebetulnya bukan satu cara bekerja yang baik. Karena cara bekerja yang baik adalah dengan data intel, kemudian lalu dibuatkan surat perintah membawa, surat perintah menangkap dan seterusnya. Lalu kita cari orangnya, ya tangkap dan kemudian tahan. Tapi dalam dunia kepolisian yang memang berpacu dengan waktu, berpacu dengan bahwa besok dia lari gitu kan. Maka diambil dulu orangnya. Itu yang terjadi kemudian pada cerita bahwa ada sekian banyak orang yang duduk-duduk lalu kemudian diambil gitu ya. Diambil dari depan rumah Pak RT atau apalah kalau nggak salah di depan gang gitu ya. Diambil lalu kemudian dikeluarkan. Ya tadi itu adalah konteks di mana kepolisian memang mengutamakan kecepatan dalam rangka lidik dan sidik kasus-kasus kejahatan ras gitu ya. Baru setelah kemudian ternyata dia bersih dilepaskan. Tapi secara hukum apakah itu diperbolehkan? KUHP kan memberikan koridor 1 kali 24 jam untuk kemudian lalu dipastikan status kita apa. Apakah mau terus ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan atau kemudian dikembalikan ke rumah begitu ya. Nah, tapi sesuatu yang secara hukum itu sendiri kan juga sebetulnya bayangkan begini ya, kita ini orang biasa tiba-tiba dipanggil polisi atau dibawa ke kantor polisi kan tegang gitu ya. Sudah stres dan sudah gemeteran juga gitu ya. Nah, maka itu sudah dapat dianggap oleh beberapa orang dianggap sebagai saya ditahan, saya disiksa oleh polisi, apalagi dengan bunga-bunga setelah 8 tahun gitu ya. Nah itu yang kemudian lalu menjadikan orang lalu menjadi berpersepsi negatif tentang polisi karena tadi apa yang kita bayangkan tentang kerja polisi nggak seindah ya dari apa yang polisi lakukan terhadap kita. Gitu. Oke. Berarti artinya ketika mereka 8 pelaku awal yang ditetapkan oleh pihak kepolisian itu berarti ada kemungkinan bahwa mereka berusaha untuk melindungi 3 teman lainnya? Saya tidak tahu. Tetapi yang jelas bahwa ketika mereka mengatakan bahwa mereka adalah menemukan kedua orang itu dalam konteks ketika sudah jatuh, ternyata kemudian hasil visum menyatakan tidak. Ya. Nah bahkan tidak hanya menemukan bahwa ada lebam-lebam akibat kekerasan, tapi juga ada sperma pada tubuh Vina. Mengindikasikan bahwa terjadi perbuatan asusila. Nah, yang menarik adalah bahwa sperma itu kemudian tidak dielaborasi menjadi satu sangkaan khusus gitu ya. Jadi dengan kata lain sangkaannya bukan hanya perbuatan pembunuhan berencana atau perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain 338 ya, tapi juga kekerasan seksual seperti perkosaan. Kemungkinan
cara berpikirnya adalah bahwa karena yang bersangkutan itu sudah dikenakan ancaman yang maksimal 340 hukuman mati, maka tidak dianggap perlu untuk kemudian memakai pasal-pasal yang lain, yakni pasal susila, di mana ancaman hukumannya lebih rendah. Mungkin begitu, gitu ya. Tapi yang jelas bahwa apa yang ditemukan oleh polisi melalui visa pertum terhadap 2 korban ini memperlihatkan bahwa 8 orang ini tidak naif, tidak polos lah gitu ya, terkait dengan pengakuan mereka pada awalnya bahwa mereka hanya menemukan kedua orang ini dalam konteks sebagai korban kecelakaan tunggal. Oke, baik. Tapi Prof, hingga saat ini begitu ya, 3 orang inilah sebenarnya yang menjadi kontroversi juga di kalangan masyarakat, bahwa awal dari kasus ini terjadi pada 2016 silam, 3 orang ini dicabut BAP-nya atau ada yang berusaha untuk mencabut BAP-nya. Menurut Anda apakah memang mereka ini punya power atau secara kriminologi seperti apa, Prof? Bukan begitu. Jadi yang mencabut berita acaranya itu adalah semuanya. 8 orang ini yang mencabut ya. Tentu yang 3 nggak tahu ya karena masih DPO ya. Tapi ke-8 ini mencabut keterangannya saat mereka bertemu dengan hakim di pengadilan. Oke. Nah, dari pengalaman, tentu kita tidak tahu apa yang terjadi ya, tapi dari pengalaman maka ada 2 kemungkinan mengapa ada tersangka ketika sudah jadi terdakwa lalu kemudian mencabut berita acaranya. Yang pertama adalah bahwa memang mereka merasa bahwa apa yang dijanjikan oleh kepolisian, oleh kejaksaan pada fase di mana mereka ditangani, itu kemudian tidak muncul di pengadilan. Ya, di kejaksaan atau di kepolisian mereka dijanjikan bebas. Tapi kok kasusnya jalan terus gitu ya. Maka kemudian dengan mereka mengatakan mencabut itu, maka berharap bahwa biarlah pengadilan yang kemudian menjadi penentu gitu ya. Yang kedua, ada unsur bersama-sama. Jadi ini memang khas bersama-sama nih. Ya, ketika diperiksa perkara split namanya, splitting gitu ya, sendiri-sendiri. Tapi begitu dimajukan ke pengadilan itu rame-rame. Nah, ada kemungkinan 1 orang itu mengatakan saya mencabut. Yang lainnya bilang hal yang sama. Sekali lagi ini adalah kelompok anak muda yang unsur kohesi itu, kebersamaan itu menjadi penting kan, solider lah begitu. Okay. Maka begitu 1 orang bilang tidak, maka yang lain bilang tidak juga gitu ya. Nah, kemungkinan itu yang saya duga dalam konteks pencabutan tersebut. Oke, baik. Hingga saat ini masih ada 2 DPO lagi, begitu ya, Prof ya, yang belum tertangkap. Peggy sudah tertangkap. Dan kalau dari sisi kriminologi ini, saya ingin bertanya terkait dengan tadi di awal saya sempat bertanya ada teman dari Vina yang diduga kesurupan, begitu ya, dimasuki oleh arwah dari almarhumah Vina. Kemudian juga sempat menceritakan siapa-siapa saja yang masih belum tertangkap dan seperti apa kronologinya. Kalau dari sisi kriminologi, apakah ini bisa menjadi acuan pihak kepolisian, Prof? Ya, kita memang harus berpikir secara informal ya. Tentu secara formal, hukum acara, di mana yang dikenal hanyalah bukti-bukti material, bukti fisik ya. Tentu lalu informasi ini nggak ada gunanya gitu ya. Tapi memang dalam kenyataan sehari-hari itu kepolisian itu juga gitu tuh, nanya ke orang pintar ya. Lalu kemudian begitu orang pintar bilang A, lalu kemudian polisi misalnya ternyata benar tuh gitu ya. Maka kemudian dicari pembenarnya, dicari link yang bisa kemudian menyebabkan secara empiris, secara material dapat diterima. Misalnya, kemudian lalu dicari siapa yang ada di situ ya, yang lalu kemudian menyaksikan gitu. Sehingga lalu kemudian kepolisian tidak nanya kepada dukunnya, tapi nanya kepada orang itu yang menyaksikan. Begitulah kurang lebih prakteknya di lapangan. Namun saya kira dalam hal ini tentu kepolisian yang mana yang mengetahui itu, karena kita bicara mengenai konteks 8 tahun. Maka ketika pun ada mimpi itu, dia ngomong nggak kepada polisinya. Dari polisi siapa tuh yang kemudian menerima hal itu? Sekali lagi saya mengambil satu tesis bahwa selama 8 tahun ini, itu nggak ada lagi pihak yang kemudian eager ya, atau bersemangat untuk ngerjain atau melengkapinya dalam 8 tahun ini. Sehingga ketika ada orang datang yang bilang bahwa, Pak saya bermimpi, bayangkan bagaimana penerimaan polisi gitu ya. Kok mimpi aja datang ke saya sih gitu ya. Emang saya orang pintar gitu ya. Oke, baik. 8 tahun sudah kasus ini dan baru mencuat lagi dan sepertinya ini baru ditangani dengan serius dan dengan cepat ditangkap 1 orang. Saya ingin minta pendapat Anda, tapi kita akan bahas usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana. Sejauh ini kelihatannya kepolisian belum menerima ide itu. Ya alhasil tadi banyak kasus yang cold case dan yang lebih repot lagi adalah bahwa yang cold case ini tetap cold case, sementara para pejabat-pejabat yang bertanggung jawab itu naik pangkat. Ini kan satu hal yang ironis ya. Mestinya
kasus ini oke lah cold case, tapi ente juga ngerjain dong. Ente juga ini anggap sebagai bagian dari apa namanya semacam bad point ya dalam rangka kinerja. Ini enggak. Yang bersangkutan jadi jenderal, jadi apa, sementara pekerjaan rumahnya ditinggalkan.